sini saya akan menjelaskan mengenai range atau jarak, yang dimana dalam ilmu statistik, range dapat diartikan sebagai selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam suatu himpunan data yang memberikan gambaran mengenai variasi data tersebut. Nah, untuk menghitung range ini yaitu dengan mengurangi nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum, akan tetapi bukan termasuk ukuran dispersi yang baik, terutama jika ukuran sampel atau populasinya yang besar. Nah, range ini atau jarak ini terbagi menjadi dua, yaitu nilai jarak data berkelompok dan nilai jarak data tidak berkelompok. Nah, di sini ada nilai jarak data tidak berkelompok. Apabila suatu kelompok data sudah disusun atau diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, maka kita langsung menggunakan rumus ini, yaitu nilai jarak sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, untuk contoh soalnya ada di sini, yaitu carilah jarak data berikut. Terdapat data 50, 40, 30, 60, dan 70. Nah, untuk menyelesaikan data tersebut, yaitu pertama-tama kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu seperti X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 40, X3 sama dengan 50, X4 sama dengan 60, dan X5 sama dengan 70. Nah, karena yang di rumusnya nilai maksimum dikurangi nilai minimum, di sini nilai maksimumnya terdapat 70 dan nilai minimumnya terdapat 30, yaitu sama dengan X5. Nilai jarak sama dengan X5 dikurangi X1 sama dengan 70 dikurangi 30 sama dengan 40. Jadi nilai jarak data tidak berkelompok ini sama dengan 40. Nah, selanjutnya terdapat nilai jarak data berkelompok. Nah, nilai jarak data berkelompok ini ada dua cara, yaitu rumus yang pertama, yaitu nilai jarak sama dengan nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Nah, untuk cara yang kedua rumusnya yaitu nilai jarak sama dengan batas atas kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Nah, untuk contoh soalnya ini, untuk cara pertama yaitu kita harus mencari nilai tengahnya dulu. Nah, untuk nilai tengah kelas terakhir yaitu 72 tambah 74 dibagi 2 sama dengan 73. Nah, hasilnya 73 kg. Nah, untuk selanjutnya kita harus mencari nilai tengah kelas pertama, yaitu 60 ditambah 62 dibagi 2 sama dengan 61 kg. Maka, jika sudah ada hasil dari nilai tengahnya, kita langsung lanjut ke rumus nilai jaraknya. Untuk mencari jarak yaitu nilai jarak sama dengan nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama, yaitu 73 dikurangi 61 sama dengan 12 kg. Nah, untuk cara yang kedua yaitu ada batas kelas terakhirnya 74,5. Nah, 74,5 ini ada paling bawah itu 74, tinggal ditambahin 0,5. Nah, untuk mencari batas bawah kelas pertama ini 59,5. 59,5 ini terdapat di sini ada 60. Nah, 60 ini dikurangi 0,5 jadi 59,5. Nah, ini tuh untuk sebelum mencari nilai jarak itu kita harus mencari dulu batas atas kelas terakhir dan batas bawah kelas pertama. Ini untuk cara yang kedua. Maka, jika sudah ada hasilnya, maka kita masukkan rumusnya yaitu nilai jarak sama dengan batas atas kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama sama dengan 74,5 dikurangi 59,5 sama dengan 15 kg. Saya akan menjelaskan materi tentang varians. Varians adalah ukuran statistika yang menggambarkan beberapa jauh data sebesar dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai varians, semakin besar pula penyebaran data tersebut. Varians sering digunakan dalam analisis data untuk memahami keberagaman dan distribusi data. Di sini juga ada varians. Yang pertama, rata-rata dari kuadrat deviasi simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungannya. Nah, terus ada yang kedua, kuadrat deviasi ini untuk menghasilkan tanda plus atau min dari deviasi. Nah, di sini juga ada rumus varians untuk populasi. Nah, ada sigma kecil pangkat 2 sama dengan sigma besar tanda kurung xi min u pangkat 2 per n. Nah, di sini juga ada simbol-simbol. Yang pertama ada simbol
sigma kecil sama dengan variasi populasi, dan XI nilai observasi ke I. Nah, terus ada U sama dengan rata-rata hitungan populasi, dan N sama dengan banyaknya observasi dalam populasi. Nah, di sini juga ada S pangkat 2 sama dengan sigma besar dalam kurung XI kurangi X bar pangkat 2 per N kurangi 1. Nah, S pangkat 2 sama dengan varian sampel, dan ada simbol XI sama dengan nilai observasi ke I, dan ada X bar sama dengan rata-rata hitungan sampel, dan N banyaknya observasi dalam sampel. Di sini juga ada soal, yaitu di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi 150 cm, 167 cm, 175 cm, dan 157 cm, dan 165 cm, 153 cm, dan 177 dan 160 cm. Nah, pembahasannya yaitu menghitung rata-rata dari nilai data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah setiap nilai yang ada dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah data tersebut. Nah, di sini ada mean sama dengan sigma besar XI per N. Nah, sama dengan 150 tambah 167 tambah 175 tambah 157 tambah 165 tambah 153 dan tambah 177 dan tambah 160 per 8. Nah, di sini ada mean sama dengan 1304 per 8 yang jumlahnya sama dengan 163. Nah, menghitung penyimpangan setiap dari rata-ratanya yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Nah, di sini ada sigma besar dalam kurung XI kurangi mean pangkat 2 sama dengan 150 kurangi 163 pangkat 2 tambah 167 kurangi 163 pangkat 2 tambah 175 kurangi 163 pangkat 2 tambah 155 kurangi 163 pangkat 2 tambah 165 kurangi 163 pangkat 2 tambah 153 kurangi 163 pangkat 2 tambah 177 kurangi 163 pangkat 2 tambah 160 kurangi 163 pangkat 2. Nah, terakhir simpangan setiap nilai data kita kuadratkan lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nah, yang dihasilkan disebut varians. Nah, di sini ada S pangkat 2 sama dengan sigma besar dalam kurung XI kurangi mean pangkat 2 per N sama dengan 169 tambah 16 tambah 144 tambah 64 tambah 4 tambah 100 tambah 196 tambah 9 per 8 yang jumlahnya yaitu 702 per 8. Nah, di bawahnya ada S pangkat 2 sama dengan sigma besar dalam kurung XI kurangi mean pangkat 2 per N yang hasilnya sama dengan 87,75. Jadi nilai varians data tersebut adalah 87,5. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Pengertian standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh data dalam sebuah distribusi tersebar dari nilai-nilai rata-rata atau mean. Standar deviasi menggambarkan tingkat variasi atau penyebaran data dalam kumpulan nilai. Jika standar deviasi rendah, data cenderung dekat dengan rata-rata, sedangkan standar deviasi tinggi menunjukkan bahwa data lebih tersebar luas. Nah, ada 3 konsep standar deviasi. Yang pertama, ukuran dispersi. Standar deviasi adalah salah satu ukuran dispersi yang paling umum digunakan dalam statistik.
bersifat matematis, sifat matematis. Nah, yang kedua sifat matematis. Sifat matematis standar deviasi sangat berguna untuk analisis data. Nah, itu. Terus yang ketiga, hubungan dengan varians. Standar deviasi adalah akar kuadrat positif dari varians sehingga memiliki satuan yang sama data aslinya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada rumus ya. Rumusnya tuh yang pertama rumus standar deviasi. Nah, ini ada dua rumus standar deviasi. Yang pertama untuk populasi. Nah, ini ada sigma kecil sama dengan akar sigma besar dalam kurung xi dikurangi nu pangkat 2 per n. Nah, sigma yang mana ini penjelasannya, sigma kecil itu adalah standar deviasi populasi. Terus X1 adalah data individu, dan U adalah rata-rata populasi, dan juga N adalah jumlah data dalam populasi. Nah, ingat-ingat ya teman-teman. Yang kedua untuk sampel, S sama dengan akar sigma besar dalam kurung XI dikurangi mean pangkat 2 per N dikurangi 1, di mana S ini adalah standar deviasi sampel, X1 adalah data individu, mean adalah rata-rata sampel, dan juga N adalah jumlah data dalam sampel. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Yang selanjutnya ada lambang sigma dalam matematika dan statistik merujuk pada dua bentuk utama. Nah, sigma dalam matematika, nah ada sigma kecil, yang tadi ada sigma besar. Nah, yang pertama sigma kecil terlebih dahulu digunakan untuk menyatakan standar deviasi populasi. Contohnya, sigma kecil sama dengan akar sigma besar dalam kurung X1 dikurangi nu pangkat 2 per N. Nah, ini adalah standar deviasi populasi. Yang kedua sigma besar. Nah, lambangnya seperti ini. Tadi sigma kecil seperti ini ya. Yang sigma besar seperti ini digunakan sebagai simbol penjumlahan. Nah, contohnya sigma besar X1 artinya adalah menunjukkan semua data X1, X2, X3, dan juga seterusnya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh soal standar deviasi atau sampel. Jadi ada seorang guru mencatat nilai ujian 5 siswa sebagai berikut, dan nilainya 70, 75, 80, 85, dan juga 90. Hitung standar deviasi sampel atau S dari data ini. Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, hitung rata-rata mean. Hitung dulu rata-rata meannya dengan rumus mean sama dengan sigma besar X1 per N. Nah, ke bawah, mean sama dengan 70, 75, 80, 85, 90 per 5. Nah, ini data-data yang tadi. Terus sama dengan 400 per 5 sama dengan 80. Terus yang kedua hitung selisih setiap data terhadap rata-rata X1 dikurangi mean dan kuadratkan. Nah, ini data yang tadi masukkan, terus selisih antara X1 dikurangi mean. Nah, ini 70 dikurangi 80, terus hasilnya dijumlahin seperti ini. Bisa dilihat ya. Ini nih. Lalu kuadratkan. Nah, tadi dikuadratkan tuh dia. Hasilnya seperti ini. Jadi jumlah kuadrat selisih sama dengan 100 tambah 25 tambah 0 tambah 25 tambah 100 sama dengan
250. Terus, nah yang terakhir, hitung standar deviasi. Gunakan rumus standar deviasi sampel. Nah, ini rumus standar deviasi sampel. S sama dengan akar sigma besar dalam kurung XI dikurangi mean pangkat 2 per N dikurangi 1. Substitusi nilai. Nah, ini yang tadi. S sama dengan akar 250 per 5 kurangi 1 sama dengan akar 250 per 4 sama dengan akar 62,5. Nah, ini hasilnya 7,91. Jadi, jawaban akhir dari contoh soal yang tadi adalah standar deviasi sampelnya adalah 7,91, teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait nilai atau data yang dibakukan atau standardized value. Nah, rumus dari standardized value ini yaitu ZI sama dengan X1 min mu per sigma. Yang mungkin untuk selanjutnya di sini ada contoh soal dari standardized value yang dimana dari data X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 10, X4 sama dengan 4, X5 sama dengan 1, atau N besar sama dengan 5. Lalu yang A, hitunglah mu, sigma, dan X per sigma. Lalu yang B, jika ZI sama dengan X1 min mu per sigma. Lalu yang C, hitunglah mu Z dan sigma Z. Mungkin untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama, mu sama dengan 1 per N besar, sigma XI sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dan ditambah X5 sama dengan 1 per 5 dikali 2 tambah 8 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 1. Nah, untuk selanjutnya sigma sama dengan akar dari 1 per N sigma dikali X1 min mu kuadrat sama dengan akar dari 1 per 5 dikali 2 min 5 pangkat 2 ditambah 8 min 5 pangkat 2 ditambah 10 min 5 pangkat 2 ditambah 4 min 5 pangkat 2 ditambah 1 min 5 pangkat 2. Maka di sini mendapatkan hasil 3,46 atau 3,5 jika dibulatkan. Nah, untuk selanjutnya di sini X1 per sigma itu mendapatkan hasil 2 per 3,5, maka mendapatkan hasil 0,57. Lalu X2 per sigma 8,3 per 3,5, maka 2,29. Lalu X3 per sigma sama dengan 10 per 3,5 sama dengan 2,86. Lalu X4 per sigma sama dengan 4 per 3,5 sama dengan 1,14. Lalu X5 per sigma sama dengan 1 per 3,5 sama dengan 0,29. Nah, untuk selanjutnya yang B, penyelesaiannya yaitu Z1 sama dengan 2 min 3 per 3,5 sama dengan negatif 0,86. Z2 sama dengan 8 min 5 per 3,5 sama dengan 0,86. Z3 sama dengan 10 min 5 per 3,5 sama dengan 1,43. Z4 sama dengan 4 min 6 per 3,5 sama dengan negatif 0,29. Lalu Z5 sama dengan 1 min 5 per 3,5 sama dengan negatif 1,14. Lalu untuk penyelesaian yang C yaitu mu Z sama dengan 1 per N besar sigma ZI sama dengan 1 per 5 dikali Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah Z4 ditambah Z5, yang dimana di sini
mendapatkan hasil 1/5 dikali 0. Nah, maka hasilnya itu adalah 0. Rata-rata simpangan yang dibakukan 0 ini untuk penyelesaiannya yaitu sigma Z sama dengan 1/n besar dikali sigma Z 2i min sigma ZI pangkat 2 per N besar sama dengan akar dari 1/5 dikali min 0,86 kuadrat ditambah 0,86 kuadrat ditambah 1,43 kuadrat ditambah negatif 2,9 kuadrat dan ditambah min 1,14 kuadrat dikurangi dengan 0 kuadrat per 5. Maka di sini mendapatkan hasil 0,9907 yang dimana jika dibulatkan yaitu menjadi 1. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh rekan saya. Terima kasih. Pertama-tama saya akan memaparkan pengertian koefisien variansi sendiri. Koefisien variansi merupakan secara singkatnya adalah perbandingan simpang baku atau standar deviasi dengan rata-rata hitung dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Koefisien variansi juga mampu membandingkan penyebaran dua kelompok data meski beda satuan. Koefisien variansi tidak memiliki satuan pengukuran, hasilnya dengan persentase. Dan yang terakhir, koefisien variansi ini digunakan untuk membandingkan dua data yang satuannya berbeda. Setelah kita ketahui apa itu pengertian dari koefisien variansi sendiri, maka kita akan lanjutkan dengan contoh soal yang ada di tabel bawah ini. Di tabel ini terdapat kelas dan frekuensi. Masing-masing dari kelas ini yaitu 10-20 dengan frekuensi 3, 21-30 dengan frekuensi 5, 31-40 dengan frekuensi 7, dan 40-50 dengan frekuensi 2. Kemudian, soalnya adalah hitunglah koefisien variansi dari data tersebut. Untuk menghitung koefisien variansi, pertama-tama kita harus menghitung rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata ini bisa disimbolkan dengan data X bar, yaitu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, di mana Xi ini adalah titik tengah kelas. Dan yang kedua, hitung simpangan bakunya. Simpangan baku ini dirumuskan dengan simpangan baku sama dengan akar Xfi dalam kurung Xi kurang X bar pangkat 2 per X per sigma Fi. Dan yang terakhir, hitung koefisien variansi. Koefisien variansi ini dirumuskan dengan Kvi sama dengan S, yang dimana itu simpangan baku dan X bar adalah rata-rata dikali 100%. Setelah kita mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan soal tersebut, maka dilanjutkan untuk menghitung titik tengah untuk setiap kelas. Titik tengah ini dapat dihitung dengan rumus Xi sama dengan batas bawah ditambah batas atas per 2. Dari masing-masing kelas ini terdapat 10-20 yang berfrekuensi 3 dan dapat dihitung dengan X1 sama dengan 10 ditambah 20 per 2 yang hasilnya 15. Dan ini juga berlaku untuk setiap data dari tabel tersebut. Hitungannya sama. Dari masing-masing kelas ini dihasilkan dengan 25,5, kemudian 35,5, dan yang terakhir 45,5. Setelah kita ketahui titik tengah dari data-data tersebut, maka kita akan menghitung rata-rata. Rata-rata ini dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma dalam kurung Fi dikali Xi per sigma Fi. Hitung Fi dikali Xi, caranya adalah untuk kelas 10-20 maka Fi-nya adalah 3 dan Xi-nya adalah hasil dari titik tengah tadi yaitu 15, jadi 3 dikali 15 sama dengan 45. Dan data-data selanjutnya juga dihitung sama seperti kelas yang pertama.
Dan hasilnya adalah sigma FI dikali XI sama dengan 45 ditambah 127,5 ditambah 248,5 kemudian ditambah 91 yang hasilnya 512. Sekarang kita akan menghitung jumlah frekuensinya, yaitu 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 17. Sehingga bisa kita masukkan jumlah-jumlah tersebut ke dalam rumus untuk menghitung rata-rata, yaitu X bar sama dengan 512 per 17 sama dengan 30,12. Selanjutnya ada cara-cara untuk menghitung simpangan baku. Simpangan baku ini dirumuskan dengan simpangan baku sama dengan akar sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 per sigma FI. Hitung XI dikurang X bar pangkat 2 dan FI dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2. Untuk kelas pertama yaitu 10-20, maka akan dihitung 15 itu dari hasil titik tengah dikurangi 30,12 itu dari hasil rata-rata, kemudian dipangkatkan menjadi min 15,12 dan hasilnya ada 228,6544. Selanjutnya bisa dilihat dari gambar-gambar di sini, penghitungannya juga sama dengan yang pertama. Setelah kita ketahui dari jumlah hitungan tersebut, maka kita akan jumlahkan semuanya, yaitu hasilnya adalah 1470,4258 dan kita masukkan masing-masing jumlah tersebut ke dalam rumus simpanan baku, yaitu simpanan baku sama dengan akar 1470,4258 per 17 sama dengan akar 86,5597 dan hasilnya adalah 9,31. Setelah mengetahui dari jumlah rata-rata pada tabel tersebut dan simpangan baku dari tabel tersebut, maka kita akan lanjutkan dengan menghitung koefisien variasi, yaitu rumusnya adalah KV sama dengan S yaitu simpangan baku dan X bar yaitu rata-rata dikali 100%. Maka kita akan masukkan masing-masing jumlah tersebut ke dalam rumus koefisien variasi, yaitu KV sama dengan 9,31 per 30,12 dikali 100% yang hasilnya 30,88%.